semangat. Oke? Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum dulu ya, nanti baru gimana kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa semangat. Oke, harus semangat ya hari ini karena kita akan belajar apa? Belajar apa? Iya, kimia organik tentang deret homolog dan tata nama hidrokarbon. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, tentu ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian juga bisa paham gitu ya dan mengerti dengan apa yang kakak jelaskan. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini hadir semua. Apa ada yang nggak hadir? Nggak ada ya? Robi ya. Oke. Ini Mesya. Ini Mary, Kayla, Indi dan Dea. Oke. Udah hadir dengan tepat waktu. Makasih banyak ya. Pertahankan dan mungkin untuk kedepannya lebih awal lagi. Oke? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang deret homolog dan tata nama hidrokarbon. Nah, tapi sebelumnya kita udah belajar ya tentang definisi hidrokarbon, tentang kenapa sih kita harus belajar hidrokarbon minggu kemarin, tentang apalagi kekasan atom karbon dan sebagainya. Coba ada yang masih ingat gak? Kenapa sih kita harus belajar hidrokarbon? Oke ya. Ingat gak? Cluenya adalah yang ada di motor. Bensin. Bensin itu apa? Salah satu contoh dari dan bensin itu sangat penting tidak di kehidupan kita ini. Penting. Makanya kita harus belajar hidrokarbon. Salah satunya kemarin ya penerapannya kalau misalnya kita di pertambangan gitu ya. Terus kita mau mencari apa hidrokarbon bensin contohnya. Nah kalau kita nggak tahu karakteristiknya atau kita nggak tahu yang seperti apa sih hidrokarbon bensin itu, mungkin kita akan salah ambil. Mungkin yang kita ambil adalah air biasa, bukan bensin. Jadi itulah salah satu mengapa kita harus belajar tentang hidrokarbon, gitu ya. Nah kemarin juga kita belajar definisi hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari pintuan hidrogen dan karbon ya. Nah kemarin juga kita belajar ada kekasan atom karbon dan sebagainya. Ingat-ingat lagi ya. Nah hari ini kita belajar tentang deret homolog dan tata nama hidrokarbon. Mungkin
Oke, sekarang yang terakhir alkuna. Ada yang mau? Aku. Oke, Gia. Boleh. Tepuk tangan dong buat Gia juga. Oke, kakak nanti kasih starter buat Gia dan Indi. Ayo Mary, semangat ya. Nanti Mary ya. Apa? Ya betul. Betul. Wah, hebat-hebat nih, masih pada ingat ya buat deret homolog alkana dan alkuna dan alkena. Alkana, alkena dan alkuna. Kakak kasih starter dulu buat Gia. Kemudian juga buat Indi. Oke, kasih banyak ya. Terus semangat lagi. Nah, ini yang disebut dengan deret homolog. Tapi kita juga bisa definisikan sebetulnya deret homolog itu. Nah, deret homolog itu kita bisa definisikan sebagai rangkaian senyawa hidrokarbon yang berbeda satu CH2. Maksudnya gimana? Nah, kita ambil salah satu contoh untuk alkana ya. Contohnya untuk alkana di sini. Untuk alkana kalau C-nya 3 berarti H-nya berapa? Iya, betul Mary. Boleh kakak kasih startnya ya buat Mary. Kalau C3 H-nya 8 ya. Nih, di sini lihat Cn H2n plus 2. Berarti kalau C-nya 3, H-nya adalah 2 kali 3 ditambah 2. Berarti 8. Nah, di sini kita bisa menuliskan rantainya seperti ini ya. CH3, CH2, kemudian CH3. Nah, sekarang kalau C4 H-nya berapa? 10. Betul, H-nya 10. Berarti kita juga bisa tuliskan seperti ini. CH3, CH2, CH2 dan CH3 ya. Nah, di sini coba lihat. Dari C3 ke C4 terdapat satu perbedaan CH2. Nah, jadi deret homolog ini menyebabkan dari C3 ke C4 kemudian seterusnya itu terdapat perbedaan 1 CH2. Itu tuh terjadi baik untuk alkana, alkena dan alkuna pasti. Jadi setiap perbedaan C nanti itu akan ada perbedaan 1 CH2. Itu yang disebut dengan deret homolog. Paham? Oke, aman ya. Nah, deret homolog udah nih, kita checklist dulu. Nah, sekarang kita coba lihat ke soalnya. Coba lihat bab soal untuk nomor C konsep 1 dan C konsep 6, C konsep 4 dan C konsep 6. Coba lihat. Sudah ada? C konsep 4 dan C konsep 6 ada nggak? Ada. Sudah dibuka belum? Kasih proses. Oke. C konsep 4 ya. C konsep 4. Udah ada? Oke, coba lihat. Ini udah ada? Udah, oke. Kayla, Mary udah? Oke. Belum? Oke. Oh udah? Oh udah. Lihat C konsep nomor 4 ya. Nah, di C konsep nomor 4 katanya mana yang tergolong alkena dengan ikatan rangkap 2. Dengan satu ikatan rangkap 2. Mana yang tergolong alkena katanya? Alkena. Alkena itu berarti ini ya, deret homolognya adalah CnH2n. Nah, berarti kita identifikasi satu persatu ABC-nya ya.
hidrokarbonnya C5H12. Coba kalau C5H12 berarti apa? Betul, alkana berarti bukan ya yang A. Yang B sekarang. Yang B itu C6H12. Alkana, alkena, alkuna. Iya, alke. Nah, kenapa? Karena ini sama ya. CnH2n. Berarti cek konsep nomor 4 jawabannya adalah B. Sekarang coba kita analisis pilihan yang lain ya. Yang C. Kenapa salah? Coba kita lihat. Itu C6H10 ya. C6H10. Kalau C6H10 harusnya apa? Iya betul. Alkuna. Alkuna. Kalau yang D selanjutnya itu C5H8 ya. Dan yang E itu ada C4H10. Nah, yang D berarti apa? C5H8 itu berarti alkuna juga. Kalau yang E alkana. Oke, udah pada paham ya? Nah, sekarang coba lihat yang cek konsep nomor 6. Nomor 6. Cek konsep 6 di sini deh. Cek konsep 6. Kalau cek konsep 6 katanya apa pertanyaannya? Yang termasuk alkuna ya? Yang termasuk alkuna mana katanya? Nah, coba di sini ada yang mau coba ke depan menjawab, mengidentifikasi. Boleh, Kayla. Wah, hebat nih, Kayla sangat aktif ya. Ayo, gak apa-apa. Coba iya, yang termasuk alkuna. Identifikasi dulu aja, kalau enggak dari yang pilihan A. Coba identifikasi yang pilihan A-nya ada apa aja? Boleh? Ya, yang lainnya yang B ya, yang C Indi, yang D Mary ya. Oke. Gampang kan, udah tahu deret homolognya, jadi bisa menentukan. Boleh ya, bawahnya tulis bawahnya apa? Oke. Ini bukan ya? Oke, boleh. Sampai A aja. Oke, makasih banyak Indi. Tepuk tangan buat Kayla. Tepuk tangan buat Kayla. Kasih lagi start jam-nya. Ayo sekarang Gea. Gea, ayo semangat Gea. Oh, pakainya yang hitam ya. Yang B Gea, yang C Indi, yang D Mary. Nanti kita lihat. Nanti jawabannya apa ya? Oke, makasih banyak ya. Tepuk tangan buat Gea. Sekarang Indi yang C. Sekarang sambil kasih start jam juga buat Gea. Indi dan juga Mary yang nanti akan menjawab. Oke, sekarang kasih identifikasi termasuk hidrokarbon. Ya, betul. Iya. Oh, percaya diri aja. Kayak gitu berarti.
Jadi di sini katanya mana yang termasuk alkunan. Nah, di sini kalian adik-adik semua udah mengidentifikasi ya satu persatu. Yang pertama dari pilihan yang A. Di sini ada C2H4, dia bukan alkuna ya. Berarti pilihan A salah. Yang B, ini semuanya alkena ternyata, berarti salah. Yang C, di sini ada yang alkena C3H6, berarti salah juga. Nah, baru yang D. Nah, yang D itu semuanya alkuna. Nah, berarti jawabannya D. Oke. Untuk deret homolog udah ya? Udah paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Aman? Betul? Betulan? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke tata nama hidrokarbon. Nah, sebelumnya kakak akan hapus dulu yang sebelah sini ya. Kita hapus sebelah sini. Untuk tata nama hidrokarbon dari sini. Nah, untuk tata nama hidrokarbon sebelum kita masuk gitu ya. Kita lihat di sini tata nama hidrokarbon. Kita harus paham dulu, tahu dulu gitu ya. Untuk nama Latin dari jumlah C yang tadi sempat sama Keila bilang ada meta, eta dan sebagainya ya. Nah, di sini harus tahu dulu nih. Kalau C1 itu adalah meta. C2 tahu nggak apa? Kalau 3 betul. Kalau iya, buta. Kalau 5 penta. Jangan dipenta. Nomor 6 iya, hexa. Terus 7 kalau 8 kalau 9 kalau 10 betul. Wah, udah pinter-pinter ternyata udah pada tahu ya. Apa? Tapi di sini kita biar makin paham lagi ya. Oke. Jadi C1 itu meta, 2 itu eta, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke tata nama yang pertama yaitu alkana. Yang pertama alkana. Jadi tata namanya kita bagi yang pertama untuk rantai lurus ya. Rantai lurus atau tanpa cabang. Rantai lurus atau tanpa cabang. Nah, untuk rantai lurus atau tanpa cabang, penamaannya itu adalah jumlah atom C atau jumlah C ditambah akhiran ana. Atau biasanya di depannya kita tambahkan N. N itu artinya normal. Kenapa normal? Karena rantainya lurus atau tanpa cabang, jadi makanya normal. Jadi N jumlah C tambah akhiran ana kayak gini ya. Nah, coba lihat contohnya di soal C konsep 1. C konsep 1 sekarang. Di sini ya, depannya. Nah, soalnya itu bentuknya seperti ini. Kakak tuliskan dulu. C konsep 1 ya.
yaitu C8 hanya ada berapa? Kalau misalnya ini kan oktana artinya ini ya, alkana ya. Berarti kalau C8 hanya 18. iya 18. Ya, C8 hanya 18. Ini kalau dijumlahin ya hanya pasti sama kayak yang ini. Oke? Oke, aman ya? Untuk penamaan rantai lurus aman? Ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Paham ya? Jadi kalau yang alkana rantai lurus itu udah kayak gini aja. Kalau yang rantai lurus kayak gini aja. Jadi enggak enggak perlu ada tambahan apapun. Nah, sekarang kita ke alkana untuk rantai bercabang. Yang kedua, cabangnya bisa cabang 1 atau lebih. Nah, untuk ini gitu ya penamaannya ada langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan rantai terpanjang atau tentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Nah, kemudian yang kedua adalah beri penomoran. Beri penomoran. Diawali dari yang paling dekat dengan cabang. Dengan cabang. Kemudian baru yang ketiga, beri nama sesuai aturan. Nah, nama sesuai aturan di bawah ini. Sesuai aturannya adalah jadi posisi cabang ditambah nama cabang ditambah dengan nama rantai utamanya. Nama rantai utama. Nah, mungkin masih agak bingung gitu ya di sini, tapi nanti kita lihat di soal biar kelihatan. Nah, terus di sini ada tambahan nih. Ada tambahan. Karena ini kalau cabangnya lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 cabangnya, kalau misalnya cabangnya itu sejenis, penamaannya disatukan. Disatukan dengan menambahkan, kalau misalnya samanya itu ada 2, berarti pakai di. Misal ada cabang metilnya ada 2, berarti dimetil gitu. Kalau misalnya 3, berarti tri. Kalau 4 itu bukan buta tapi tetra ya. Tetra. Terus kalau 5, nah kesananya baru sama kayak ini. Jadi penta dan seterusnya. Nah, terus kalau misalnya cabangnya berbeda jenis,
tegak lurus. Itu lebih prioritas kalau sama jumlah C-nya. Kalau ternyata misal lebih panjang ke bawah, baru kita pilih rantai utamanya yang ke bawah. Nah, sekarang udah kita menentukan rantai utama. Sekarang beri penomoran diawali yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari sebelah, berarti kalau dari kalian dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Kiri, betul. Berarti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang beri nama sesuai aturan ini. Posisi cabang, karena di sini cabangnya ada 1, berarti kita abaikan yang ini ya. Nah, posisi cabangnya di sini ada di nomor berapa? C berapa? C kedua. Terus ini cabangnya C berapa? C1 atau C2, C3? C1. Kalau C1 berarti kalau misalnya cabang C1 itu tinggal ditambah akhiran il. Jadi metil. Nanti 2 metil. Terus ini rantai utamanya 5. Kalau 5 berarti pentana. Kenapa pentana? Karena dia ada 5 atau C dan juga dia rantainya tunggal, bukan rangkap ya. Kalau tunggal dia akhirannya ini ana. Berarti 2 metil pentana. Ya. Aman untuk yang ini? Ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Udah aman ya? Oke, kalau gitu di sini ada soal lagi nih yang cek konsep 3. Cek konsep 3. Ada yang mau coba? Boleh, Kela, boleh. Ayo, semangat deh. Pakai yang ini, maaf ya. Ya, yang lainnya nanti coba ya. Kalau yang lainnya nanti kakak kasih soalnya ini, yang soal kuis. Yang Gea ngerjain soal kuis 1 ya? Bisa gak? Coba lihat, ada kan soalnya? Ada ya? Indi kuis 2, Mary kuis 3. Oke? Bisa? Nanti kakak bantu kok. Yang nomor 3 agak pusing ya. Gak apa-apa, nanti kakak bantu. Oke, tepuk tangan dulu buat Kayla. Oke, wah Kayla hebat ya. Sudah bisa nih, tapi di sini lebih baik kita ini ya, kasih apa namanya tanda yang mana rantai utamanya ya. Berarti yang ini ya rantai utamanya ya. Kenapa? Kalau ke bawah coba kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau ke samping 1, 2, 3, 4, 5 sama aja. Jadi kita ambil yang lurus. Nah, berarti kita beri nomor ya di sini. Nah, betul. Jadi ini ya 3 etil, 2 metil pentana. Oke, Kela, kakak kasih bintang lagi. Sekarang kuis 1. Soal kuis 1. Sini ya. Ini dia. Ayo.
Dan namanya berarti 2,2,3 trimetilbentanan. Sekarang Indi, ayo Indi. Semangat. Kuis nomor 2 ya. Panjang ya? Kalau panjang mungkin ini kita hapus dulu aja yang sebelah sini. Boleh di sebelah sini. Boleh ini. Oke, sekarang ya tentukan rantai utamanya. Coba kita hitung sama-sama. Kalau misalnya ke pinggir ada berapa ya? Kalau ke bawah ke sini coba. Berarti kan? Ini boleh pakai yang ini deh, biar warnanya berbeda. Kasih garis. Ke bawah ya, enggak sampai sini, sampai yang ini. Iya sama. Nah betul. Sekarang kasih nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari sini jauh kan ya, cabangnya baru ketemu di sini. Kalau dari sini cabangnya ketemu di sini. Dari sini, iya betul. Ya lanjut ya. Ya, nah sekarang baru penamannya nih, penamannya. Nih kalau yang ini adalah C1 berarti metil ya. Kalau misalnya ini ada C3 yang kayak gini, itu namanya isopropil. Iya, kalau I dan M duluan mana? Tadi di fatal M, ya I berarti 5 isopropil dulu. Tiga ya, 3 metil. Terus Oke, makasih banyak Indi. Tepuk tangan. Nah, sebelum masuk ke soal yang nanti akan Mary dikerjakan ya. Nah, di sini ada yang masih bingung nggak buat yang ini? Mungkin ada yang bingung tentang isopropil itu apa? Ya? Enggak? Iya, ini. Tapi kan seharusnya itu kan ada yang namanya propil. Kenapa harus tambah iso? Ada yang tahu? Iya, karena dia mengikatnya ada di sini ya. 2CH3 atau juga kita bisa bedakannya kalau propil
Ya, boleh. Ke soal yang nomor 3. Boleh? Yang nomor 3 ini. Videonya. Hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini udah aman kan ya? Gak apa-apa dihapus ya. Jadi nanti ingat-ingat juga jawabannya. Jangan lupa. Yang isoproper kita tadi. Di sini tuh ditanyakannya struktur molekul untuk 3 etil 2,3 dimetil heptana. Udah. Oke. 3 etil 2,3 dimetil heptana. 3,2 ya? Oh, 2,3. Oke. 2,3 dimetil heptana. Oke, makasih banyak Mary. Tepuk tangan buat Mary. Coba kita lihat ya, betul atau enggak ya. Nah, di sini kita bisa menentukan dulu rantai terpanjangnya. Kalau lurus kita hitung ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Jadi makanya kita ambil yang lurus. Terus penomorannya harus dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Jadi ada cabang etil di nomor ketiga, kemudian ada cabang metil di nomor kedua sama ketiga, dan rantai utamanya adalah heptana. Jadi rantai untuk 3 etil 2,3 dimetil heptana adalah ini. Oke, paham ya? Untuk tata nama yang alkana, udah paham? Aman? Aman ya? Sekarang kita masuk ke yang alkena dan alkuna. Kita satukan nih. Gimana ya? Di sini gak apa-apa dihapus ya? Sama yang ini kita hapus. Kita ke yang alkena dan alkuna. Apakah namanya nomor 3 kalau di sini gini jawabannya apa? Mana? Ada dalam nomor. Oh iya, boleh. Kalau yang nomor ini berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti CH3 dalam kurung ya? Iya. Dua. Oh, sebetulnya ini apa namanya? Kebalik bisa ini tuh. Bentar, kakak tulisin ya. CH3, CH2, 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 C, CH3, C2H5, CH, CH3, CH3. Nih seperti ini. Jadi yang ini ya, kita ini tuh, yang ini ya. Sama kayak kalau ini kan kalau ini tuh mulainya dari awalnya dari sini ya. Kalau yang ini mulainya dari kanan gitu. Nih CH3 berarti ya. CH3, CH2, CH2. Iya enggak? CH3 tuh. CH2, 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 C ada CH3-nya, kemudian ada C2H5-nya di sini. Kemudian CH, CH3, CH3 gitu. Ya. Kebalikannya. Kalau ini kan mulainya dari sini ya. Kalau yang ini mulainya dari sini. Berarti jawabannya apa? A. Ya. A. Oke.
Oke. Udah aman? Aman ya? Oke, makasih banyak. Kita lanjut ke yang alkena dan alkuna. Penamaannya kita apa namanya? Untuk tata namanya itu sama, cuman beda akhirannya aja. Kalau alkena itu ena, kalau alkuna akhirannya una. Beda akhirannya aja. Jadi sama ya. Yang pertama adalah untuk rantai lurus. Untuk rantai lurus. Nah, untuk rantai lurus itu jadi penamaannya adalah posisi cabang, posisi ikatan rangkap ditambah jumlah C tambah akhirannya ena atau una. Kurang. Nah, coba ya. Kita lihat di soal ada gak ya di C konsep berapa ya? Oh, belum ada. Kalau gitu kakak kasih soal seperti ini nih. Contohnya ada seperti ini. CH Nah, berarti di sini si ikatan rangkap ada di atom C yang keberapa? 1 ya. Berarti 1 ini ada berapa C-nya? 4. 1 Bu P. Nah, kalau misalnya ikatan rangkapnya kita pindahkan, misal ya, kita pindahkan jadi di sini. Berarti namanya jadi iya 2 Bu Tena. Ya, ingat ya, jadi harus memperhatikan posisi ikatan rangkapnya. Jadi kalau misalnya yang alkena dan alkuna beda ya sama alkana. Kalau alkana rantai lurusnya pakai R depannya normal. Kalau di sini nggak pakai R tapi depannya dituliskan posisi ikatan rangkapnya ada di mana. Gitu. Begitupun untuk yang alkuna ya. Kalau misalnya di sininya rangkapnya 3, berarti tinggal diganti jadi 1 butuh. Nah, kalau ini juga berarti jadi 2 butuh. Nah, gitu. Sekarang untuk yang rantai bercabang. Untuk rantai bercabang, cabang 1 atau lebih, langkahnya juga sama kayak yang ini. Cuma bedanya ini ya, ini aja. Cuma bedanya di sini rantai utamanya itu harus mengandung ikatan rangkap. Harus mengandung ikatan rangkap. Dan penomorannya beda. Kalau misalnya alkana dan alkena itu yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dengan cabang gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya di cek konsep nomor 5. Cek konsep 5. Di cek konsep 5 nih kita lihat ada soalnya seperti ini. H3C kemudian juga CH kemudian C CH3. Di sini ada cabang ya. Nah, coba di sini. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utamanya harus mengandung ikatan rangkap. Ini ya, ada ya, mengandung ikatan rangkap. Kemudian beri penomoran, diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Paling dekat dengan ikatan rangkap berarti dari sini ya, bukan dari sini. Iya enggak? Iya. Karena kalau yang dari sini
Kata rangkapnya ada di C keberapa? 2. Berarti 2 pena gitu. Paham ya? Nah, sekarang gimana kalau yang cabangnya? Belum. Sekarang coba ke yang cek konsep 7. Cek konsep 7. Kalau cek konsep 7 itu soalnya ada seperti ini. CH3, CH2. Kalau yang ini buat alkoholnya ya, karena rangkapnya rangkap 3. Nah, kalau yang ini sama penomoran penentuan dulu rantai utamanya, rantainya lurus. Nah, di sini berarti penomorannya dari kiri atau dari kanan? Coba, kalau dari kiri 1, 2, 3 ya. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Sama ya? Karena
habis ini ya. Kita bahas dari nama ke bentuk ya. Dah? Oke, tepuk tangan buat Mary dan Kayla. Makasih banyak sudah bantu kakak ya. Nah, betul ya di sini. Coba kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Berarti 3 etil, 3,4 dimetil 1 heksana. Iya, oke, betul ya. Nah, sekarang udah paham ya buat tata nama alkena, alkuna, dan alkana. Berarti kita udah selesai nih buat tata nama. Oke, selanjutnya adalah di sini katanya ada yang masih bingung ya buat apa dari nama ke bentuk ya, dari nama ke bentuk. Nah, sebetulnya kalau dari nama ke bentuk itu contoh kita ambil yang paling gampang dulu, misalnya ini ya, atau mau yang kalau ini gampang ya, atau mau yang susah. Gampang dulu. Oke, dari 2 metil pentana, misal di sini diketahui 2 metil pentana, bentuknya seperti apa? Nah, kalau mau membentuk harus dari yang utamanya dulu, rantai terpanjang atau rantai utamanya. Pentana berarti ada 5 C ya. Nah, terus kita gambarkannya C-nya aja dulu, jangan ditambah H-nya biar gak pusing. Berarti ada C5 kayak gini. Terus baru pindah ke sebelah kirinya. Ada cabang di nomor 2, cabang metil di nomor 2. Berarti di sini. Kakak itu C-nya 4 juga. Oh iya, maaf. Berarti kayak gini, ya. Baru habis itu kita tambahin H di sini. Ini H3, ini H3, H2, H3. Nah, sekarang kita ambil yang lebih susah. Contoh 4,4 dimetil 2 pentena. 4,4 dimetil pentena. Jadi kalau mau menggambarkan harus dari yang paling rantai terpanjang atau rantai utamanya apa ini? Pentena. Berarti sama ya, C-nya C5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Oh, ini 2 pentena ya. Kalau di sini ya di atas 2 pentena. Nah, 2 pentena berarti kita bisa tuliskannya di sini. Ya, si rangkapnya. Kemudian udah nih si rantai utamanya. Sekarang kita ke cabangnya. Ada di nomor 4 sama 4. Berarti kan kalau ini udah ditentukan si ikatan rangkapnya di mana, nanti kita bisa tambahin apa namanya penomoran di atasnya. Berarti di sini sama di sini kayak gini. Iya gak? Sama gak? Sama. Coba sekali lagi ya. Kita yang 3,3 etil yang itu kita coba. Jadi intinya kalau mau dari nama ke bentuk itu harus dari rantai utama. Pokoknya ngurut dari belakang sampai ke depan. Pokoknya ngurut. Berarti kalau 3 etil 3,4 dimetil 1 heksana. Nah, berarti bentuknya adalah yang pertama dari 1 heksana dulu. 1 heksana berarti C-nya ada 6. 6 ya? Betul gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, heksana, 1 heksana berarti ada di sini ya. Dan ikatan rangkap 2. Kemudian 3,4 dimetil. Nah, kita bisa kasih nomor dulu biar nggak pusing. Di sini katanya di nomor 3 sama di nomor 4 itu ada metil. Ini sebetulnya kalau penulisannya mau C-nya di bawah gitu ya si cabangnya, atau mau di atas itu gak apa-apa. Yang penting di C yang keberapa gitu. Bisa
Misal ini kalau mau di bawah juga gak apa-apa. Terus 3 etil. Jadi sini etil itu C-nya 2 ya. C-nya 2 gitu. Atau ini mau dibalik juga bisa. Kayak gitu berarti sama ya, cuman ini agak kebalik aja nih. Jadi intinya kalau mau dari nama ke bentuk, dari rantai utamanya dulu, baru ke cabang. Paham? Aman? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ya, kalau gitu sekarang coba kerjain kuisnya dulu 5 menit. Oke, atau 10 menit. Habis itu kita review materi sebentar. Habis itu selesai. Oke, boleh. Udah? Oke. Kuis ya Kak? Kuis sama cek konsepnya. Boleh 5 menit cukup ya? 10 menit. Kakak sambil hapus. Yang mana? Yang antara semua yang tergolong C6 H12 atau C6 H12. Ya, emang C6 H12 ya. Gak ada C6 H16, gak ada ya. Tadi mungkin kakak salah ini ya, nulis mungkin C6 H12 ya. Oke. Kalau ada yang kesulitan, bilang ya. Kalau sudah juga bilang.
Mary aman? Ada yang lupa atau ada yang mau dibahas? Kalau alain Aisyah, alain Nabi, oh enggak ada deh. Sakit, nggak tahu. Udah semuanya? Udah? Oke.
diberi nomor, penomorannya harus dekat dengan dikatakan, terus diberi nama. Nah, kemudian kalau misalnya cabangnya sejenis, terus sejenisnya ada 2 jenis, berarti ditambah awalan apa? Di. Kalau 2 di. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, penta. Kalau misalnya beda jenis, disusun berdasarkan alfabet. Kalau misalnya etil sama metil, berarti duluan mana? Etil. Oke, jadi udah paham ya untuk deret homolog dan tata nama hidrokarbon. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah juga kalian berpartisipasi dengan aktif gitu ya. Kakak sangat mengapresiasinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Lihat sekarang tuh bintangnya sangat banyak. Sheila, dia, Indi, Mary semuanya dapat starchen. Nah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, tentu ya diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini juga membawa berkah untuk kita. Doa dimulai. Berdoa selesai.